أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Ayuhal kiram, para tokoh agama, masyarakat, takmir masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang telah disampaikan kepada kita berupa keperluan ibadah sholat, dan itu pun kita tunaikan. Bahkan kita tunaikan dengan cara berjamaah, merupakan daripada sunnah yang besar dari Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah Nur-Huda, sunnah-sunnah yang berkenaan dengan petunjuk, berkenaan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Salat wajib, artinya bagaimana dan dimanapun kita melaksanakannya, yang namanya salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia berlaku dengan asas mengikut sunnah Nur-Huda, sunnah-sunnah petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, baik secara qauliyah atau fi'liyah. Secara qauliyahnya Nabi bersabda, sholat berjamaah taqulu salatan bi 70 wa 20 derajat. Sholat berjamaah itu dibanding dengan bersendirian maka nilainya melebihi daripada 27 derajat. Secara fi'liyahnya Nabi senantiasa menjaga sholat-sholat fardunya berjamaah dengan sholat. Nah, berarti sholat yang dikerjakan berjamaah adalah merupakan sunnah Nur-Huda, dan itu kita bisa laksanakan, merupakan anugerah Allah yang besar dengan skor nilai yang lebih banyak dalam perhitungan catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lanjutkan memberkatakan diri kita, memperpanjang masa kita di rumah Allah, memperpanjang waktu kita seraya menunggu sholat berikutnya. Dalam satu makhluk sudah dikatakan, barang siapa yang duduk di tempat sholatnya, maknanya apakah di atas sajadah yang dia sholat tadi atau di tempat dia sholat tadi yang masjid, tetap di masjid, tetap di musalla dalam rangka menunggu sholat berikutnya, yakni sholat isya. Maka selama kita berada di tempat sholat ini dalam keadaan suci, tidak berhadas, walaupun duduk saja, kita duduk saja, ngapain? Menunggu isya. Nah, maka oleh Allah selama dia duduk di situ, dia dicatat dalam catatan amalnya sibuk dalam keadaan sholat sunat. Nah, itu sebabnya. Jadi duduknya lebih ditambah lagi nilai tazkirah ini plus lagi. Nah, ini untungnya kita. Makanya sewajarnya kita bersyukur kepada Allah di tengah saudara-saudara kita yang tidak punya waktu dan kesempatan. Ternyata kita diberi kesempatan mahal ini, mahal luar biasanya. Nah, itu orang nonton MotoGP aja, nah, kawan dulu di atas tribun asal nonton. Nah, pada nilainya di situ. Nah, karena nilainya sendiri lebih besar daripada itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya juga dengan tazkirah saling mengingatkan
dan tazkirah, mengingatkan kembali di antara ajaran-ajaran agama kita untuk kita terapkan dalam kehidupan supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat, yang taat, yang menaati menanggil Allah dan menanggil Rasulnya, sungguh kata Allah dialah yang mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu beruntung hidup di dunia dan beruntung hidup ketika nanti di alam akhirat. Fawzan 'azima. Siapa nasi atas apa? Nah, jadi Allah itu ada memberikan perintah, suruhan, dan ada larangan. Nah, masih kita, sami'na wa ata'na. Jadi ini. Nah, dapat, jangan kasih tulang, nah jangan. Nah itu kesimpulan dari makna takwa kan. Nah bila kita itu, nah kita masuk dalam tazkirah, ada beberapa pesan dan wasiat Nabi yang menyangkut tentang larangan. Ada larangan Nabi pada poin ke-23 pada kain hadis Nabi ini, di mana Nabi mengatakan wala tatab akhakal muslim. Nah jangan engkau mengumpat, jangan engkau mencela atau mencaci saudara muslim kamu. Kita dilarang sesama muslim, sesama saudara, dilarang mencela, menghina, bahkan di dalam adab menjaga pantungan. Ini menyebut pantungan ini mulut. Jangankan mengumpat secara sesama muslim, sesama manusia saja, dikatakan manusia ini oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah memuliakannya, Allah memuliakan yang namanya manusia. Nah, bani Adamnya Allah muliakan. Lalu kita menghinakannya, kira-kira tak hina siapa? Kira-kira menghina seseorang, mawadah seseorang sama lawan mawadah ampunnya. Nah, kita makan mencela makanan, makanan ada pakainya, tapi menamakullah maka singgung. Nah, menamakan maka singgung. Parah. Jadi jangankanlah sesama muslim, manusia, bahkan dalam adat dari kaum kita mencaci makanan, mencaci binatang, tidak boleh. Mencaci waktu, mencaci masa, tidak boleh. Jangan pulang aja, orang berkawin lagi ya, tidak boleh. Nah, masih ya, tidak boleh. Atau sekarang ada orang mengungkapkan zaman ini zaman edan, ya tidak boleh. Tidak boleh lah. Ada zaman edan, edan itu kurangnya manusia yang edan, manusia yang bilang, masanya ada. Nah, mencaci masanya tidak boleh. Mencaci kondisi, nah kondisi. Mencaci ayam. Atau apa saja, tidak boleh kita. Kenapa tadi? Karena sama lawan mawadah mencaci ampulnya juga. Ampul siapa? Nah, di antara yang kita dilarang itu jangan ada keluar dari mulut kita ini adalah seluruh baik kata-kata yang ada. Makanya dikatakan di hadis kan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau kita ini beriman lawan Allah, percaya lawan Allah ya, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Dan percaya lawan Allah adalah percaya pada hari akhir. Hari akhir adalah akibat.
semua yang kita lakukan itu berdampaknya nah pasti kemudian di akhir akhirat. Makanya itu disebut yaumul jaza, membalas. Jadi kalau semuanya percayanya bahwa nang baik dibalas baik, nang baik dibalas baik, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Lalu yang menjaga. Nah, ketiga pamungkuman. Maka pamungkumannya antara dengan pamungkuman yang faliyakul khairan. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut itu adalah khair, bagus. Di antara sebutan Al-Quran itu kategori pembunuhan yang khair atau hasan atau hasan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah itu. Jadi kan dijawab itu perkataan itu sebaiknya dari ahsan, kata-kata yang terbaik adalah mengajak orang untuk mengenal Allah, al-qawil, membawa orang untuk dekat kepada Allah atau membawa ibadah. Nah itu satu lah. Wamilah dan mengajak kepada amal soleh, menjadi yang bagus-bagus. Waqala innani minal muslimin, mengatakan bahwa aku percaya, kita yakin, kita bangga kita dengan sebagai predikat seorang muslim. Jadi muslim itu kebanggaan. Dia adalah nikmat terbesar. Tapi kita bangga, jangan merasakan bangga. Nah, dalam hal ini kita dari kenapa? Kita menunjukkan kita muslim itu dengan apa? Nah, di antaranya oleh ulama kita disuruhkan aksimu asma'akum, perbaiki nama, tampaklah nama itu nama muslim, jangan urut-urut orang. Nah, itu kebanggaan kita. Bangga anak kita siapa namanya Abdullah, siapa anak Abdurrahman, siapa anak Ibrahim, siapa anak Muhammad. Jangan alih paspor ke Amerika, Amerika. Anak Muhammad kan adalah teroris. Bangga ya. Nah, itulah sehukuman yang pembentukan tadi. Dan spesifik tadi jangan sampai ada celakaan. Sesungguhnya kalau kita mencela orang lain, lah di situ dikatakan bahwa dia sebenarnya mencela diri sendiri. Makanya jangan mencela bapak orang lain, jangan mencela ibu orang lain, jangan mencela agama orang lain. Nah, kenapa? Sebab kalau kita mencela orang balik, apa itu begini? Aku mungkin juga. Nah, tapi kalau kita yang belas orang tak mungkin harta mereka sampai kenapa kita tidak apanya misalnya dibaliknya agama orang lainnya. Nah, mama orang sama dibaliknya, agama orang dibaliknya misalnya Tuhan kita dia. Nah, jadi jangan dosa menurut apa? Nah, itu amal orang. Nah, sebab itu kita lebih belas dosa. Nah, kita diantaranya yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang ke-23. Poin yang ke-24. Wala tal'ab wala talqu ma'al lahina. Di sini dimaknai kita dilarang untuk membuat tuduhan palsu, memfitnah ya. Jadi dilarang kita membuat tuduhan palsu atau fitnahan terhadap orang lain, terutama sekedar perempuan mukminah yang suci melakukan pekerjaan kotor atau bahasa itu menuduh zina. Dan ini termasuk dalam kategori al-kabair pada yang disebut Nabi dengan al-mubiqah, perkara yang membinasakan seseorang. Jadi seseorang itu binasa ketika waqal
ada seorang perempuan mukmin al-muhsanat dan mukminat melakukan perbuatan kotor, tidak boleh, hukumnya haram dan termasuk al-kabair yang al-mubiqah. Jadi siapa yang melakukan justru dirinya akan binasa. Dirinya orang motif tujuan memfitnah itu apa? Tujuan memfitnah itu biasanya kalau ada persaingan apakah dalam dunia politik atau apa saja adalah punya sifatnya persaingan supaya kita terangkat, supaya orang lain direndahkan gitu. Nah, jadi supaya dunia dianggap terkesan baik, terkesan bagus, lalu diulang semacam ya apa seperti kasus misalnya untuk merendahkan melecehkan Habib Rizik misalnya kemarin lah difitnah beliau dengan perselingkuhan itu kemudian mencari misalnya kayak itu lah, jadi orang itu menjatuhkan satu sifat itu sebenarnya fitnah. Nah, apa sifatnya fitnah ini menjatuhkan orang, maka menjatuhkan lalu dari orang lain menjatuh dari kalau ingat seakan-akan posisi di atas. Nah itu tadi pada politik itulah atau dalam apa saja atau persaingan seorang perempuan untuk mendapatkan seorang laki-laki yang diinginkannya, lalu sebenarnya laki-laki itu cenderung kepada yang lain, maka orang lain diduduklah dia melakukan perbuatan kotor itu tadi. Nah dalam hal ini dia mungkin merasa menang. Ini dalam makna berartilah dia merasa menang kalau orang lain jadi apa istilahnya itulah membunuh karakter, berganti orang punya gila, jadi orang jadi dianggap rendah, dihina-hinakan, jadi sebenarnya orang yang dimaki begitu. Ternyata ternyata mengaku ini ternyata apa namanya kejujuran bukan aku jadi direndahkan orangnya. Nah dalam bahasa al-mubiqatis justru yang Allah tetapkannya, yang Allah tetapkan justru yang mengolah kisah yang fitnah itulah yang biasa kita ini menuduhnya. Contoh lain misalnya lagi lah ada termasuk al-mubiqat itu apa namanya sebelah sihir itu macam-macam lah. Jadi ada sihir kepangkatan, ada sihir berkasih, misalnya sebagai sihir berkasih misalnya dia membuat perilaku sihir dengan memasang susuk misalnya kan supaya ditaksir orang sekampung. Selalu dia pasang apa namanya itu ya, itu termasuk perilaku sihir. Dia merasa itu untuk karena untungnya semuanya, semua laki-laki, semua siapa nanti anaknya bisa dikendalikannya, takluk orang tadi dalam sudut pandangnya, dalam sudut pandangnya yang harap dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, padahal yang Nabi justru ini binasa itu ini dikendalikan oleh setan. Nah setan atau jin yang membuat dia itu mungkin dibikin apa baik bagus tampaknya begitu, padahal itu kamuflase dari setan. Nah saat itu dia menjadi bukan setan, makanya pakai itu ada semacam mahar, ada yang dikorbankan untuk apa namanya memberikan sesuatu kepada jinnya tadi supaya tetap misinya mengolahnya menarik orang gitu kan. Padahal saat itu lah dia binasa. Kenapa? Dia saat itu diperbudak oleh setan, oleh jin. Rasanya, nah itu maksud al-mubiqat lah. Nah sama ini dia memfitnah orang lain, membunuh karakter orang lain, jadi orang lain menjadi dipandang orang banyak viral ya di berbagai macam media, jadi orang itu terkesan dia berhasil merendahkan orang lain tadi. Nah maka
karena hukum. Kalau diproses hukum tadi, tuduhan tadi diproses. Ternyata dengan pemeriksaan itu ini hasilnya justru ada benar. Nah, ada benar nih. Ternyata tuduhan itu tadi sebenarnya kami bukan hakim itu memvonis hukuman kepada penuduh. Nah, apa misalnya? Tuduhan tadi misalnya adalah zina. Zina ini pelakunya ada dua. Ada pezina muhsan, ada pezina ghairu muhsan. Ini muhsan tadi, pezina muhsan. Muhsan itu adalah pezina orang baik yang punya orang punya suami atau punya istri atau orang yang berkeluarga. Jadi pernah kawin. Orang yang pernah kawin lalu berzina, ini hukumannya adalah dirajam sampai mati. Hukumannya. Kalau yang ghairu muhsan jangan berzina itu dicambuk 100 kali dengan pelekah korban. Nah, pukul 100 kali. Kalau ternyata yang dituduh tadi tidak benar, maka hukuman tadi ditimpakan kepada yang menuduh. Nah, kan tidak saja sekiranya tidak dijalankan hukuman ini di dunia, maka Allah akan mengazabnya di akhirat. Kalau sudah ke akhirat itu sebutannya adalah adzabul akbar, adzabul akbar peradaban. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Adzabul akbar. Jadi yang di dunia ini adzabul adna di dunia yang dekat, yang sekarang. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang ada di dunia ini itu kecil aja kalau dibanding akhirat. Apa misalnya hukuman berat adalah hukuman cambuk, misalnya hukuman mati, misalnya hukuman pancung, hukuman gantung, itu masih sebutannya oleh Allah dengan adna. Artinya perbandingan dengan akbar masih ringan. Nah, nanti kalau di akhirat sebutannya itu adzabul akbar, al-azab yang sangat besar. Jadi sinonimnya itu juga dengan bahasa lain yaitu azabul alim, azabul syadid, azabul azim. Alhamdulillah. Itu. Jadi kalau orang beriman kepada akhirat ada wajib menerima itu. Sebab kalau namanya siksa azabul akbar itu digambarkan di hadis, kalau kita nih kapalan lah tak antuk tunggul, sakit kalau waktu kanan sakit. Tapi tiba di busuk, tiba pakai, itulah jangan nangis. Dia pelan-pelan apa? Orang salah satu anak muda nangis itu dia kesakitan, nangis. Nah, bawa orang sakit, kita. Tapi kalau ada akbar kada, kita tiba waktu sakit, tiba sakit, menangis sakit. Bijak apa yang sakit? Itu makna lain daripada ada akbar. Alhamdulillah, kasih kelihatan alhamdulillah. Makanya kita dalam doa itu selalu di rumah kita ada benar. Kalau jangan sampai kasih kita nanti ada pelakukan. Nah, kalau kita berdoa meminta perlindungan dari hal itu, maka hal-hal yang menyebabkan kasih itu yang digauli. Itu berdoa bagi anda benar, makan bagi anda benar, bersembahyang bagi anda benar, bersembahyang Allah menjadi minanar, berdoa kita terus disuruh. Nah, hal yang mesti juga kita lakukan adalah sudah tahu ini penyebab yang menghantarkan kita kepada adzabul akbar, jauhi, jangan itu dijauhi. Nah, apa yang kita doa gitu kan? Nah, jadi doa yang sudah pas gitu kan. Namun hal-hal yang menyebabkan ke sana itu jangan kita menangkap masuk
Jangan ada perasaan jahat terhadap orang lain. Jangan ada perasaan, yang ada niat, yang ada keinginan untuk berbuat jahat. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda yang disebut dengan orang soleh. Nah, kita jadi orang soleh. Allah menjadikan solehin. Setelah kita doa untuk menjadi orang soleh. Di antara indikator kalau kita ingin jadi orang soleh, di antaranya adalah didefinisikan di situ bahwa orang soleh itu tidak ada tagaretek dalam hati untuk berbuat kejahatan. Ambil awal itu, dan kita orang soleh kan, masih ada itu, nah berarti belum masuk. Nah jadi kalau anak menjadi dikategorikan sebagai orang yang soleh, nah jangan perasaan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disatakan. Jadi Nabi kita mengatakan bila kemudian beda, ini Nabi kita akan yang masuk menurut Allah suka, maka masuk sebuah itu dari pertanyaan mengatakan begini orangnya gimana? Bisa hari kayak pulang itu pulang orangnya sampai 3 hari pas katanya. Nah pas orangnya, lalu lupa nih sebenarnya apakah apakah mereka misalnya itulah bahasanya Anas mereka lihat sahabat Nabi yang selanjutnya meneliti. Nah meneliti setelah itu dia datang ke rumah sebulan. Wahai sahabatku, aku ini memaaf umpan mengalami begini. Aku bermasalah begini. Masalah begini dia udah ada nyaman begini mana? Ya nah malaikat dari apa? Karena orang-orangnya. Nah orang dari itu melihat takut orangnya. Ini kita biasa. Hanya malam-malam beli kayak orang tua. Kalau malam-malam sembahyang ada juga. Dibuli-buli, malam-malam katanya dihitung-hitung orang yang seorangnya malah asal seorang itu kan berbeda kan. Nah kalau lain itu sama aja. Ada dilihat secara nyata, dilihat secara nyata itu ada nampak kan. Akhirnya ada tahan bebas oleh kawan. Seorang mohon maaf jika malam di sini ada tempat. Tak tahu ada. Amalan itu apa? Maka aja semua. Nabi mengatakan bahwa akan masuk seorang ahli jannah sampai masuk sampai dari yakin aku karena itu oleh bulan akhirnya apa? Dijawab oleh Rasulullah dimana aku sembahyang biasa malam biasa cuma seperti namanya tidak boleh lihat ini aku tiap malam itu pada boleh aku menghapus apa yang terjadi dengan kaum muslimin kamu itu hilangkan menghapuskan dan besar aku ada merasa apa kaum muslimin berada di sini ada marah ada dendam semuanya kalau ada kemaafan dan menghapus semua dari hati. Nah itu rupanya ini gue ternyata gue ini luar biasa kesannya. Jadi sehingga orang itu oleh Nabi disebut dengan ahli jannah. Jadi kadang perasaan lawan orang itu ada perasaan dendam. Apalagi perasaan masa dendam. Nah istilah besar tadi adalah berpuluh-puluh tahun dulu lagi begini suatu sekali salah 3 tahun sama orang mau lah itu kalau sudah dia sudah berikan apa kita yang ada di hati kita tidak ada ulang kisah itu ulangan sampai terus lagi jadi tidak ada perasaan menganggap jatah orang lain itu dijaga hati yang sampai ada kita dalam hati kita ada tanya kalau itu ada yang hapus
menyelesaikan orang lain. Yang ada itu, maka kamu nanti akan merasakan kebahagiaan. Ini Allah. Maka bila ada perasaan itu, nah ini bahaya. Makanya di Quran itulah kalau kita dalam membaca, kalau disuruh membaca ayat ini Muawwidzatain surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq di situ kita dari kegiatan. Di penghujungnya apa? Di situ kegiatan siapa? Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita disuruh berdoa berlindung kepada Allah dari kegiatan orang yang dengki. Nah kita balik, sekiranya kita dengki, nih kalau apa dengki di hati lah, itu akan dilihat. Dia berpikir akan melakukan, ya tadi kegiatan orang tadi punya makna, ini juga ya. Ada tidak boleh tadi, yang ada keinginan itu. Kenapa orang ada jahat? Ada niat jahat itu karena di antaranya hasad tadi, dengki, dendam. Kalau ada perasaan itu, kalau ingin memenuhi kegiatan bisa dilakukan secara langsung, kegiatan lahir, menjiwa preman misalnya lah, ataupun menjiwa orang sihir. Min syarri nafasati fil uqad. Jadi kegiatan wanita tukang sihir. Nah, sini wanita disebutkan wanita tukang sihir yang meniup pada bukul-bukul. Jadi ada di antara cara menyihir itu dengan cara mengolah tali dan bukul diikat, ditiup dengan apa namanya? Baca maka itu. Maka sasaran yang akan dikanai tadi kegiatan tadi itu akan menyasar ke Allah kita waktu. Kamu dijerat itu salah satu objek sihir yang ada di timur tengah sana, makanya orang baca ya. Kalau lihat apa dia selain apa lain kaum lain cara wajah kita ini macam objeknya bisa menggunakan dengan patung boneka atau kayu ditusuk-tusuk gitu kan, atau dikiringi apa nih tapihnya sana Allah hijau. Nah, bisa itu masuk ke dalam parpuna atau masuk ke dalam dada sehingga orang sakitan. Kenapa orang melakukan itu? Kegiatan seperti itu karena tadi ada barang diri. Nah kita jangan sampai itu ambil kita ada perasaan itu di hati dan dalam diri itulah maka akan terjadi hasil kejahatan. Maka kita melanggar larangan ini. Padahal kita jangan sampai ada diwasiatkan kepada kita perasaan-perasaan yang seperti itu. Jangan sampai ada. Artinya orang apa lawan kita kan kata kuncinya dalam hal inilah menjaga hati Anda ini adalah sabar. Nah kalau ada ajaran sesat yang sudah pada pernah ajaran sesat apa? Sabar pada batasnya. Nah ini salah. Tidak boleh. Nah sabar ada batasnya karena bila sabar ada batas kami sabar. Sementara ini Allah maksud diri Allah beserta orang yang sabar. Bila kita ambil sabar Allah melepas oleh kita. Nah kaya maka jangan sampai kita bisa itu. Nah jadi kita harus menjaga hapuskan di hati kita perasaan-perasaan saling baluran dan orang-orang kurang kesalahan